program studi psikologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang tahayul, bid'ah, dan khurafat. Jadi yang akan saya bahas adalah pengertian dari tahayul, bid'ah, dan khurafat, bagaimana contoh-contohnya, dan bagaimana cara agar kita terhindar dari ketiga hal tersebut. Yang pertama adalah pengertian tahayul. Kata tahayul berasal dari bahasa Arab yang artinya berangan-angan tinggi, melamun, membayangkan, atau menghayal. Bisa kita jabarkan bahwa tahayul ini adalah mengkait-kaitkan kejadian yang dianggap aneh dengan sesuatu, yang mana sesuatu ini tidak ada dasarnya di dalam ajaran Islam. Jadi sudah jelas bahwa tahayul ini merupakan salah satu bentuk syirik, sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, tiaroh atau tahayul merupakan jenis dari syirik. Adapun contoh-contoh dari tahayul, ada beberapa tahayul yang masih berlaku di Indonesia. Yang pertama, wanita hamil yang ngidam tapi ngidamnya tidak terpenuhi, nanti anaknya yang lahir suka ngences. Yang kedua, wanita hamil tidak boleh menyakiti hewan, nanti anaknya yang lahir akan cacat. Dan yang ketiga, wanita hamil tidak boleh untuk menghina orang yang cacat, nanti anak yang lahir akan mengalami kelainan. Kemudian bagaimana cara agar seseorang bisa berhenti percaya pada tahayul? Yang pertama, pelajari dari mana asal muasal tahayul yang ia percayai. Yang kedua, ketahuilah bahwa tidak ada bukti rasional yang menunjukkan bahwa tahayul dapat mempengaruhi kehidupan. Yang ketiga, jangan ikut sertakan rasa percaya kita pada tahayul dalam keputusan yang kita buat. Jadi kita harus gunakan akal sehat dan alasan yang logis saat kita membuat keputusan. Jangan bergantung pada perasaan-perasaan yang ganjil atau hal-hal yang dianggap sebagai tanda-tanda gaib. Yang keempat, selalu pikirkan tentang hal yang terbaik dan dapat terjadi daripada memikirkan hal yang buruk. Kemudian yang kedua, pengertian bid'ah. Jadi bid'ah ini pada dasarnya berarti sesuatu yang baru. Bid'ah merupakan amalan baru dalam ibadah yang belum pernah ada di masa Rasulullah SAW. Bid'ah dalam ibadah merupakan sebuah kesesatan dan dapat membawa seseorang ke dalam neraka. Kemudian contoh bid'ah, ada di antara bid'ah yang bisa menyebabkan kekafiran, seperti tawaf mengelilingi kuburan untuk mendekatkan diri kepada ahli kubur, mempersembahkan sembelihan atau nazar-nazar kepada kuburan-kuburan tadi, berdoa kepada ahli kubur untuk meminta pertolongan kepada ahli kubur tersebut. Gitu. Dan dampak melakukan bid'ah, yang pertama, tertolaknya amal ibadah seseorang. Dalam suatu hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membuat suatu perkara baru dalam agama, tidak ada asalnya, maka perkara tersebut tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ibadah yang dilakukan dengan cara bid'ah, maka akan tertolak amalannya. Hal ini berarti ibadah yang telah dilakukan akan sia-sia karena tidak akan mendapatkan pahala. Seperti dalam Al-Quran, surat Al-Kahfi ayat 103 dan 104, Allah berfirman yang artinya, katakanlah, apakah kami memberitahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Yang kedua, terhalangi untuk bertaubat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah betul-betul akan menghalangi setiap pelaku bid'ah untuk bertaubat sampai dia meninggalkan bid'ahnya. Hadis riwayat Tabrani. Yang ketiga, tidak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang melakukan bid'ah, maka di akhirat nanti ia tidak akan diberikan kesempatan untuk meminum air dari telaga Nabi dan tidak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam suatu hadis, Rasulullah bersabda, aku akan mendahului kalian di Al-Haud atau telaga, dinampakkan di hadapanku beberapa orang di antara kalian. Ketika aku akan mengambilkan minuman untuk mereka dari Al-Haud, mereka dijauhkan dariku. Aku lantas berkata, wahai Robku, ini adalah umatku. Lalu Allah berfirman, engkau sebenarnya tidak mengetahui bid'ah yang mereka buat sesudahmu. Kemudian yang keempat, mendapatkan dosa. Seseorang yang melakukan bid'ah akan mendapatkan dosa apabila ada orang lain yang mengikuti amalan bid'ahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa melakukan suatu amalan
suatu amalan kebaikan lalu diamalkan oleh orang sesudahnya, maka dicatat baginya ganjaran semisal ganjaran orang yang mengikutinya, dan sedikit pun tidak akan mengurangi ganjaran yang mereka peroleh. Sebaliknya, barang siapa melakukan suatu amalan kejelekan lalu diamalkan oleh orang sesudahnya, maka akan dicatat baginya dosa semisal dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosanya sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Bagaimana cara agar kita terhindar dari perbuatan bid'ah? Yang pertama, perbanyak ilmu pengetahuan. Supaya kita tidak terjebak dalam bid'ah, kita diwajibkan untuk memperdalam ilmu agama. Pengetahuan Islam mengenai ibadah tanpa dalil yang sahih akan membuat seseorang terjerumus dalam bid'ah. Yang kedua, kita harus menanyakan tata cara dan hukum ibadah kepada yang ahli. Jadi dalam menjalankan perintah Allah, tentu saja kita tidak boleh sembarangan. Jika ada informasi atau pengetahuan ibadah yang tidak kita pahami, maka kita harus bertanya kepada orang yang memiliki pengetahuan tentang keilmuan tersebut. Selanjutnya yang ketiga, tidak tergesa-gesa dalam melakukan ibadah. Ketika seseorang baru saja mendapatkan ilmu baru tentang agama, maka sebaiknya jangan tergesa-gesa untuk langsung melakukan ibadah tersebut. Sebaiknya cari tahu terlebih dahulu kebenaran dari ilmu yang didapat, supaya tidak berujung pada bid'ah. Kemudian pengertian tentang khurafat. Jadi khurafat ini merupakan dinamisme dan animisme, yang mana dinamisme berarti kepercayaan adanya kekuatan dalam diri manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, benda-benda, dan kata-kata. Sedangkan animisme adalah kepercayaan adanya jiwa dan ruh yang dapat mempengaruhi alam manusia. Khurafat diartikan sebagai cerita-cerita yang mempesonakan yang dicampur adukan dengan perkara dusta, atau semua cerita rekaan atau khayalan, ajar-ajaran pantangan, adat istiadat, ramalan-ramalan, pemujaan atau kepercayaan yang menyimpang dari ajaran Islam. Khurafat adalah bid'ah dalam bidang akidah, yakni kepercayaan atau keyakinan kepada sesuatu perkara yang menyalahi ajaran Islam. Misalnya, meyakini kuburan orang soleh dapat memberikan berkah, memuja atau memohon kepada makhluk halus, meyakini sebuah benda seperti tongkat, keris, batu, dan lain-lain memiliki kekuatan gaib yang bisa diandalkan, dan sebagainya. Khurafat adalah budaya masyarakat jahiliyah. Di antara khurafat mereka ialah mempercayai kepada arah burung yang berterbangan, memberi kesan kepada nasib mereka. Masyarakat jahiliyah percaya jika burung hantu menghinggapi dan berbunyi di atas sebuah rumah, maka artinya salah seorang dari penghuni rumah tersebut akan meninggal dunia. Siapa saja orang-orang yang bisa terjerumus dalam tiga hal ini? Sebenarnya, tahayul, bid'ah, dan khurafat ini bisa menyerang siapa saja, baik itu orang kaya, orang miskin, orang kota atau orang desa, orang biasa, bahkan tokoh masyarakat, semuanya bisa terjerumus dalam perkara ini. Pada umumnya, orang yang melakukan perkara ini adalah orang yang kurang memiliki ilmu, tidak menambah ilmu, atau bahkan tidak memiliki ilmu sama sekali, khususnya ilmu-ilmu agama. Artinya, orang-orang yang malas belajar atau tidak mau belajar, orang yang merasa cukup dan puas dengan ilmu yang dimilikinya sehingga ia merasa tidak perlu lagi untuk menuntut ilmu. Kadang-kadang ada pengetahuan sedikit sudah merasa cukup dan hebat, itu pun pengetahuan didapat dari orang lain. Nah, orang-orang inilah yang mudah terjerumus dalam tiga hal tersebut. Bagaimana caranya agar akidah kita, syariah, dan ibadah kita terhindar dari tahayul, bid'ah, dan khurafat? Caranya adalah dengan kita terus menuntut ilmu, berteman dengan orang-orang yang berilmu, rajin mengikuti kajian atau majelis taklim, banyak membaca, serta banyak bertanya. Karena hanya orang-orang yang berilmulah tidak mudah tertipu daya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11, bahwa Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Jadi orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu itu sangat jauh berbeda. Mari kita periksa lagi akidah dan ibadah kita, apakah sudah sesuai dengan tuntunan agama, apakah sudah sesuai dengan yang sudah diajarkan oleh Nabi, agar kita terhindar dari tahayul, bid'ah, dan khurafat. Oke teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan, dan jangan lupa bahagia. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.